Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ida. Kali ini Kak Ida punya cerita seru tentang air. Wah, kalian pasti tahu kan kalau air itu penting untuk kehidupan kita. Namun, apa jadinya kalau kita boros dan tidak menjaga air bersih? Nah, di cerita ini ada 3 sahabat yang belajar tentang pentingnya menghemat air. Yuk kita dengarkan kisah mereka bersama-sama. Hari ini cuaca sangat panas. Matahari bersinar terik membuat udara terasa gerah. Dina, Santi, dan Rudi sedang bermain di halaman rumah Dina. Sambil beristirahat, Dina melihat tanaman-tanamannya yang segar karena sudah disiram pagi tadi. Wah, panas sekali hari ini. Untung tadi pagi aku sudah menyiram tanaman pakai air bekas cucian beras. Jadi tanamanku tetap segar. Hah? Kok pakai air bekas cucian beras, Din? Bukankah itu kotor? Tidak, air bekas cucian beras justru mengandung nutrisi yang bagus untuk tanah. Wah, begitu ya. Kalau begitu, nanti tanaman-tanamanku akan aku siram dengan air bekas cucian beras saja. Jadi tidak perlu menggunakan air baru lagi. Iya, kamu coba saja. Rudi yang sedari tadi mendengarkan percakapan Santi dan Dina pun menjawab. Buat apa repot-repot menyiapkan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman? Kalau aku sih tinggal buka keran air saja, siram tanaman pakai air keran. Gampang kan? Itu namanya boros air, Rudi. Kita harus bisa menghemat air. Kalau memang bisa disiram menggunakan air bekas cucian beras, kenapa harus mengambil air baru dari keran? Memangnya kenapa kalau boros air? Air kan selalu ada dan tidak pernah habis. Kalau kita boros, lama-lama air bersih bisa habis, Rudi. Masa sih? Air kan banyak. Saat musim hujan setiap hari akan turun airnya. Itu air kotor. Kalau air yang bersih jumlahnya terbatas. Jadi kita jangan boros supaya airnya cukup untuk digunakan oleh banyak orang. Coba bayangkan jika air di rumahmu tiba-tiba mati. Pasti susah bukan? Oh iya sih. Nah, makanya kita harus hemat air. Gunakan air bersih secukupnya saja. Lalu kalau sudah selesai digunakan, cepat matikan kerannya. Oh, begitu ya. Baiklah. Rudi mengangguk-ngangguk mendengarkan nasihat Dina. Setelah itu, ia dan Santi pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, air di rumah Rudi tiba-tiba mati. Rudi jadi tidak bisa mandi, menggosok gigi, mencuci baju, mencuci piring, mengepel lantai, bahkan juga tidak bisa masak.
karena semua kegiatan itu membutuhkan air. Rudi pun sebal, ia menggerutu. Aduh, tidak ada air untuk mandi, padahal badanku sudah berkeringat. Aku tidak tahan lagi ingin mandi. Aduh, mana ini airnya kok tidak keluar sih? Aduh. Ada apa, Rudi? Kok marah-marah begitu, nak? Airnya kenapa mati, Bu? Merepotkan sekali. Mungkin persediaan air bersih di daerah kita sedang berkurang, nak. Kita kan sedang memasuki musim kemarau. Persediaan air bersih pada musim kemarau sangat sedikit karena banyak sumber air mengalami kekeringan. Begitu ya, Bu. Aku jadi ingat perkataan Dina waktu itu. Dina bilang kita harus hemat air karena air bersih bisa habis. Ternyata kata-kata Dina itu betul juga ya. Betul kata Dina. Persediaan air bersih itu tidak banyak. Jadi kita harus menghematnya. Bahkan ada daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Tapi selama ini aku selalu membuang-buang air, Bu. Aku memakai air yang sangat banyak saat mandi, menggosok gigi dan menyiram tanaman. Aku juga tidak menutup keran air setelah selesai menggunakan. Sepertinya tindakanku itu salah ya, Bu. Ibu kan sudah sering mengingatkanmu, Rudi. Matikan kerannya kalau bisa tidak dipakai. Kita harus hemat air. Iya, Bu. Aku bersalah. Maafkan Rudi ya, Bu. Ya sudah. Sekarang kita tunggu sampai airnya menyala kembali. Setelah itu baru kamu bisa mandi. Iya, Bu. Rudi terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu boros menggunakan air bersih di rumahnya. Mulai hari ini ia menghemat air. Ia tidak lagi membiarkan air terbuang sia-sia dan selalu ingat untuk menggunakannya dengan bijak. Dengan begitu, ia ikut menjaga lingkungan dan memastikan bahwa air bersih dapat tetap ada untuk semua orang. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa air itu sangat berharga. Air adalah sumber kehidupan. Kalau kita boros air, nanti bisa-bisa kita kehabisan air bersih loh. Makanya mulai sekarang kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Ingat ya, matikan keran saat tidak dipakai. Gunakan air secukupnya dan memanfaatkan kembali air yang masih bisa digunakan. Yuk kita jadi anak yang peduli lingkungan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya ya. Dadah, terima kasih.